Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, salam Indonesia. Kami dari channel Semua Ada di Sini. Nah, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk nyeting safety valve atau pengaman dari tabung setrika uap. Perhatikan, jangan di skip supaya videonya jelas dan anda semua mengerti. Nah, ini namanya safety valve, atau orang awam bilang pengaman. Nah, terkadang pengaman sama pressure gauge nggak sesuai. Misalnya pressure gauge atau orang awam bilang jarum, kita mau setting di yang diinginkan adalah 3 bar ya, atau sekitar kurang lebih 60 psi. Tetapi tabung kita hanya maksimal di 40 atau di 2 bar. Nah, inilah masalah yang sering dihadapi oleh pelaku-pelaku laundry saat ini. Justru itu di video kali ini kami akan menjelaskan dengan secara detail supaya semua pelaku-pelaku laundry mampu untuk menyetel safety valve dan bisa juga untuk mengurangi cost. Nah, kalau hanya masalah safety valve kita bawa ke servis, tukang servis, nah itu ya costnya agak lumayan. Nah, perhatikan, ini adalah safety valve. Biasa ini settingan dari pabrik. Kalau misalnya ini boiler 10 liter, biasanya hanya di 3 bar ya, atau sekitar kurang lebih 60 PSI. Nah, 60 PSI. Nah, tetapi seiring pemakaian safety valve ini kadang-kadang kemampuannya berkurang karena di dalam ini kan ada spring atau per. Nah, jadi per atau spring itu kalau setiap hari dipakai, apalagi udah tahunan, itu akan kemampuannya kendor, akan semakin lemah. Nah, tetapi sekalipun begitu, masih bisa nggak kita setel, kita setting? Oh, masih bisa. Nah, caranya gini. Nah, ini ada ring ya, perhatikan ya. Ini ada ring. Biasa ini adalah kuncian supaya springnya nggak bergerak, artinya settingannya tetap. Tetapi kalau kita mau merubah supaya pressure gauge-nya naik atau turun, nah ini kunci yang pertama. Nah, ini kunci ini kunci dua-dua ya. Ini safety valve ukuran 3/8. Nah, ini mengencangkan, ini diputar ke kanan ya, secara jarum jam. Tapi karena kita mau merubah, nah ini diputar ke sebelah kiri, berlawanan dengan arus jarum jam. Nah, jadi kita lihat ini dikendorin dulu, nah sampai kendor. Nah, perhatikan ring yang di atas, kalau kita mau menaikkan pressure-nya, tekanannya supaya lebih tinggi, nah berarti ini ring ini kita putar ke kanan searah jarum jam. Tetapi perhatikan, jangan putar sembarangan. Kalau awalnya di sini, nah kita putar setengah lingkaran dulu, 180 derajat. Nah, kita putar seperti ini. Nah, kalau jempol saya tadi di sini di jam 12, nah kita putar setengah lingkaran. Nah, jempol saya ini di angka 6 berarti saat ini. Nah, setelah ini itu kalau mau pressure-nya ditinggiin ya. Tetapi saya kembalikan dulu ke awal nih. Kalau mau pressure-nya terlalu tinggi, nah berarti ini kita putar ke kiri supaya dia naik. Perhatikan telunjuk saya di angka 12. Nah, kalau untuk mengurangi tekanan, nah putar setengah lingkaran dulu, 180 derajat. Nah,
Baru setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ringnya kencangkan kembali. Karena ini nggak bisa sekaligus. Kencangkan kembali, baru ini dikunci tetap secara jarum jam. Nah, kalau sudah ngunci seperti ini, nah kita dicoba dipanaskan dulu. Naiknya berapa? Ini tahap-tahapnya. Sebenarnya bisa nggak kita setting sekaligus? Bisa, jika Anda punya kompresor. Kalau punya kompresor, ya ini bisa langsung kita setting. Misalnya Anda butuh di 40 psi atau 33 bar, bisa langsung kita setting. Tapi kan rata-rata kebanyakan orang ya nggak punya kompresor untuk itu, makanya perlahan-lahan dulu. Nah, setelah keadaan seperti ini, boiler dipakai kembali. Kalau misalnya pressure gauge-nya sudah turun atau naik, perhatikan naiknya turunnya di berapa. Di pressure berapa dia nanti akan buang, akan nembak. Kalau misalnya masih kurang, masih terlalu tinggi atau masih terlalu rendah, maka ya kembali lagi. Jangan lupa ini di ring yang pertama ini dikendorkan dulu. Nah, putar arah berlawanan dengan jarum jam. Ini putar. Nah, baru putar lagi. Kalau Anda tadi setengah lingkaran, kalau Anda mau menaikkan pressure, nah berarti putar lagi setengah lingkaran lagi, 180 derajat. Kalau Anda mau menurunkan pressure-nya, tekanannya, berarti putar ke kiri lagi. Nah, baru kencangkan, baru nanti dicoba lagi apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau belum, ya lakukan kembali seperti cara yang tadi kami jelaskan. Jadi ini artinya bahwa ini sekalipun yang sudah lama, ya tentunya masih bisa kita setting. Nah, bagaimana dengan ada nggak pressure gauge yang atau misalnya pengaman yang tidak bisa lagi di setel? Ada. Ini kita akan bongkar ya. Bagaimana sih isinya? Isi daripada pressure, isi daripada safety valve. Sebenarnya simple ya. Kita buka. Nah, ini kendorkan dulu. Kita buka, tapi tetap ini ya ditahan ya. Karena ini kan spring. Kalau nggak ditahan nanti bisa ininya apa namanya, bisa pernya bisa copot ya. Nah, perhatikan dalamnya seperti ini, sangat sederhana. Nah, ini dalamnya seperti ini, di dalam rata tetapi ada lubang dari dalam supaya angin atau uap bisa masuk. Nah, ini yang namanya spring, ini yang namanya tuas ya, tuas. Tapi ya ujungnya ada yang protek apa namanya, pelindung daripada sinnya. Ini sinnya nih. Ini ada yang dari teflon, ya macam-macam juga. Kalau Anda mungkin ya tahu tentang teknik, ya ini bisa saja diganti. Jadi cukup sederhana ya. Jadi ya ini tadi, ketika kita putar ke kanan secara jarum jam, maka spring atau pernya itu semakin menekan. Artinya butuh tenaga, butuh pressure dari dalam untuk menekan dia supaya naik. Tapi ketika kita putar ke kiri, nah ini pernya akan semakin, tekanannya semakin berkurang. Artinya uap yang dari dalam itu tidak butuh banyak untuk menekan ini supaya naik, supaya uap bisa keluar dari sini. Nah, saya pasang kembali. Jadi pressure gauge-nya cukup simple. Nah, kami berharap apa yang kami sajikan dalam video kali ini bisa membantu Bapak Ibu di pelaku-pelaku laundry yang ada di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Nah, itu yang bisa kami jelaskan. Saksikan kami di video berikutnya. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe,
dan tekan like. Demikian yang kami sampaikan. Salam dari kami. God bless.